Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim. Hanya saja mohon maaf kalau agak terlambat 10 minit. Sebab ada berita dari Indonesia, salah seorang saudara Ustaz sedang sakit tenat. Jadi untuk melayan berita dari Batam, dan memberi beberapa panduan apa yang patut dilakukan ketika seseorang sedang nazak atau sakaratul maut, maka kita terlambat 10 minit. Mohon maaf. Kita doakan. Mudah-mudahan Puan Cita Kamala dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga layak mendapat husnul khatimah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, pelajaran kita pada hari ini akan melalui 3 sesi. Sesi pertama yaitu pencerahan tentang ayat 137 hingga 143 dari surat Ali Imran di bawah tajuk Sunnah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sunnah Allah? Apa beda sunnah Allah dengan sunnah Nabi? Nanti kita akan bahas. Sesi yang kedua menjawab beberapa soalan jamaah, dan yang ketiga kita tutup dengan doa. Kita awali dengan pencerahan. Topik sunnah Allah. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Kalau pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kekalahan umat Islam dalam perang Uhud disebabkan karena sikap mereka terhadap arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang perang Badar, mengapa mendapat kemenangan? Karena kesabaran mereka melawan orang-orang musyrikin. Walaupun bilangan mereka tidak seimbang, namun diberi oleh Allah kemenangan. Kesemuanya itu kekalahan umat Islam dalam perang Uhud, walaupun bilangan mereka sudah mula ramai,
berbanding perang Badar. Tetapi sebaliknya dalam perang Badar, walaupun bilangan mereka sedikit, diberi kemenangan oleh Allah. Ini ada kaitannya dengan sikap. Sikap sabar, taat, patuh. Pejuang-pejuang perang Badar, sedangkan kekalahan yang dialami oleh umat Islam dalam perang Uhud juga ada kaitannya dengan sikap. Tidak mau patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran kita yang telah lalu. Lalu pada ayat berikutnya, yaitu pelajaran pagi ini, Allah Subhanahu wa taala mendedahkan pula tentang sunnahnya. Sunnah Allah terhadap penciptaannya, terhadap ciptaannya. Khasnya terhadap umat manusia. Di mana sunnah Allah yang artinya ketetapan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong siapa-siapa dari kalangan umat manusia yang patuh dengan Allah dan Rasul, akan diberi kemenangan. Sebaliknya, sesiapa yang menentang Allah dan menentang Rasul dengan kata lain, tidak mau ikut kata Allah dan tak mau ikut kata Rasul, mereka pasti akan binasa dan sesat. Mereka pasti binasa dan sesat. Tak di dunia, di akhirat. Menunggu azab. Dunia pasti akan sesat. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati." Hadis riwayat Imam Malik. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan sunnahku. Inilah rahasianya mengapa guru-guru kita selalu menganjurkan, mari kita jadikan Quran dan sunnah sebagai panduan, khasnya dalam urusan agama, dalam berakidah, dalam beribadat, dalam bersikap atau akhlak. Katakan kepada Quran dan sunnah, sami'na wa ata'na. Itu yang namanya sunnah Allah. Sunnah Allah maknanya ketetapan Allah. Sedangkan sunnah Nabi itu perjalanan hidup Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan atau takrir Nabi. Itu sunnah Nabi. Adapun sunnah Allah yang menjadi topik pembahasan kita pagi ini, maknanya ketentuan atau ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah tidak akan berubah. Sungguh banyak dalam Al-Quran disebut, walan tajida lisunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan menemui sunnah Allah itu berubah-ubah. Tetap. Siapa taat Allah, taat Rasul, selamat. Siapa tidak mau ikut Allah, yakni Quran, tidak mau ikut Rasul, yaitu hadis, sesat.
Semoga para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yakin akan hal ini. Sebab Ustaz masih lihat lagi dalam masyarakat, orang yang selalu mengajak kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi cara dia berakidah, cara dia beribadat, cara dia bersikap, bercanggah dengan kehendak Quran dan Sunnah. Malah tidak ada usaha untuk memahami apa yang Allah firmankan dalam Quran. Quran sekedar dibaca saja. Tidak berusaha untuk memahami apa yang tertera di dalam hadis Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, majlis ilmu seperti ini ada cara yang konkret, cara yang jelas dan nyata usaha kita untuk menyesuaikan aktiviti kita seharian dengan sunnah Allah. Ingat, sunnah Allah tidak akan berubah. Taat Allah, taat Rasul, selamat. Dunia selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Tidak mau ikut Allah, tak mau ikut Rasul, tidak mau ikut Al-Quran, tidak mau ikut sunnah Nabi, merana di dunia lagi, merana di alam kubur, dan menunggu neraka di akhirat. Itu sebabnya, kalau menyayangi seseorang, berpada-padalah. Jangan sampai ta'assub dan fanatik, tidak menentu. Apa saja cakap guru, ikut. Dia guru saya, Pak Ustaz. Takkan dia salah. Statement itu cukup berbahaya. Kalau kita katakan firman Allah pasti betul, sabda Nabi apalagi yang sahih mesti betul, yes, itu betul. Sebab Allah tak pernah salah. Rasulullah maksum, tidak pernah keliru. Tapi umat manusia, umat Nabi Muhammad, walau bertaraf wali, tidak maksum. Jika ada juga dari kalangan umat Islam yang mendakwa pemimpinnya maksum, besar kemungkinan itu orang Syiah. Sebab salah satu akidah Syiah yang dipanggil dengan Ismatu al-A'immah, 12 imam-imam mereka maksum, yaitu imam-imam dari zuriat Sayyidina Ali. Itu Syiah. Kita tidak. Jangankan dari zuriat Ali. Kita tak pernah mendakwa zuriat Nabi Muhammad, Hasan, Husain itu maksum. No. Yang maksum itu atuk mereka. Kita tak katakan Fatimah itu maksumah, wanita yang maksum. Tak. Walaupun Fatimah itu binti putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan, sesungguhnya setiap kebenaran pasti akan dapat mengalahkan kebatilan. Ini sudah janji Allah. Walaupun pada peringkat awalnya kadang-kala mereka terpaksa mengalami kekalahan. Kebenaran mesti membawa kemenangan. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra.
Apabila datang kebenaran, pasti akan musnah kebatilan. Za ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan. Dan kebatilan pasti musnah. Betul? Tapi terkadang-kadang pada peringkat permulaan, mereka mengalami juga kekalahan. Tapi yang bersifat sementara. Ini sebagaimana kenyataan daripada Allah pada surat Safat ayat 171-173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun. Wa in jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Apa janji Allah kepada para rasul? Mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentera kami itulah yang pasti menang. Itu sebabnya para ustaz yang mengikuti ajaran Rasul, amanah dengan ajaran Rasul, menyampaikan sebagaimana yang Rasul ajar, mereka dijanjikan akan mendapat kemenangan, tak di dunia, di akhirat. Namun demikian sudah menjadi kehendak Allah pada makhluknya. Apa kehendak Allah pada makhluknya, terutama manusia? Bahwa segala berlaku berdasarkan sunnahnya yang penuh hikmah. Tadi kita dah sebut makna sunnah Allah, ketetapan Allah. Barang siapa yang melalui sunnah Allah, mereka akan beruntung. Walaupun mereka orang-orang yang ingkar dan menyembah berhala, dari satu sudut, siapa yang lalui sunnah Allah, mereka akan beruntung. Sama ada mereka orang Islam ke atau orang kafir. Ustaz buat contoh. Bila Ustaz haus, Ustaz minum. Bismillah. Ini sudah menjadi sunnah Allah, yaitu hukum sebab akibat. Cause and effect. Disebabkan minum air, hilang dahaga, Ustaz. Betul tak? Ini sunnah Allah. Bukan hanya untuk orang Islam, orang kafir juga. Si Sami ke, si Acong ke. Bila mereka lalui sunnah Allah, ingin hilang dahaga, mesti minum. Orang kafir juga akan dapat hasilnya hilang dahaga. Sunnah Allah dalam hal penyakit, berobat. Sunnah Allah dalam menghilang rasa lapar, makan. Siapa yang rajin belajar, dia akan dapat ilmu. Betul tak? Tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang kafir. Usaha. Hanya saja bezanya kemenangan di dunia dengan kemenangan akhirat, ini yang tak diperolehi oleh orang kafir, yaitu iman. Iman pada Allah. Iman pada malaikat. Itu sebabnya kita perlu belajar akidah. Setiap hari Jumaat sore. Gara-gara tidak ada iman pada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman pada kitab, semua amal baik orang kafir sia-sia di mata Tuhan di akhirat nanti. Sehingga Allah gunakan dalam Al-Quran, amal-amal baik orang-orang kafir di akhirat nanti
haba'an mansura, bagaikan abu yang diterbangkan angin, sia-sia, tidak ada value. Lain halnya dengan amal saleh yang dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi sunnah Allah dalam hal dunia sama orang kafir dengan orang Islam. Itu sebabnya orang Islam taat bagaimanapun beribadat. Salatnya, puasanya, tahajudnya, tapi tidak mau berusaha melingkar saja seperti ular sawa, tetap akan fakir miskin. Orang kafir yang rajin bekerja, dia boleh jadi orang kaya. Nah, itu sunnah Allah di dunia. Sama antara orang kafir dengan orang Islam. Itu sebabnya Ustaz pernah buat contoh, hatta BM, bahasa Malaysia. Kadang-kadang anak-anak orang kafir lebih dapat cemerlang hasil daripada anak-anak Melayu. Karena apa? Mereka rajin belajar. Anak-anak yang berbangsa Melayu yang setiap hari menggunakan bahasa Malaysia BM, fail. Karena apa? Malas ulang kaji. Okey. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan kalau umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Apa sebab? Mereka berjihad kurang ikhlas. Lebih kepada mengaut rampasan perang. Sehingga sanggup meninggalkan kawasan strategik yang diamanahkan oleh baginda. Berbeza dengan perang Badar. Karena keikhlasannya, kesabarannya, ingin membantu agama Allah. Mereka menangkan dengan Allah turunkan beribu-ribu malaikat dari langit. Okey, kita teruskan. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Maknanya sebelum Nabi Muhammad sudah ada sunnah-sunnah Allah terhadap rasul-rasul dan umat-umat terdahulu. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Pergi ke Mesir. Tengok bukan hanya piramid. Tengok bukan hanya jenazah Firaun. Tapi ambil iktibar. Demikianlah nasib orang yang mendurhakai Rasulullah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Pergi ke Jordan. Tengok Laut Mati. Yang asalnya Laut Mati itu adalah kota Sodom. Sebabnya ada istilah sodomize. Liwat. Karena mereka adalah umat Nabi Lot yang melakukan homoseksual, memuaskan nafsu lelaki dengan lelaki. Akhirnya Allah murka. Walaupun telah diperingatkan, Allah suruh malaikat balikkan negeri tersebut. Akhirnya menjadi laut mati. Tengok. Pergi ke Mekah. Di sana ada Kaabah. Di sana ada sa'i antara Safa dan Marwah. Di sana ada melontar jamarat. Itu erat hubungannya dengan
ibadat haji. Kaabah dibina oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Mengelilingi Kaabah salah satu rukun haji dan rukun umrah yang dipanggil tawaf. Mesti mengelilingi Kaabah. Mundar-mandir dari Safa dan Marwah yang dipanggil sa'i. Sa'i maknanya usaha. Mengingat usaha Hajar mencari air untuk anaknya Ismail yang masih baby. Melontar jamarat. Kita sudah jelaskan. Yang itu pula perlu diambil iktibar. Macam itulah gambaran orang-orang yang bertakwa. Yaitu Ibrahim, Ismail dan Hajar. Sebabnya kita umat Islam sangat digalakkan supaya mengembar, musafir, traveling. Bukan sekedar mengembara. Ambil iktibar setiap negeri yang kita lihat. Lalu Allah SWT sebutkan pada ayat berikut. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi semua manusia. Quran sebenarnya penjelasan untuk semua manusia. Ayat ini hampir sama dengan ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan mula-mula Quran diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Itu pada asalnya. Tapi berapa banyak mereka yang tidak jadikan Quran sebagai panduan. Lalu Allah sebut wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Quran adalah petunjuk dan sebagai nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, derajat takwa mustahil dicapai apabila tidak jadikan Quran sebagai penasihat. Andai kata Quran tidak dijadikan sebagai panduan atau pedoman. Dan untuk menjadikan Quran sebagai pedoman, mesti faham tafsiran. Itu sebabnya mengapa kita buat tafsir Quran ini sampai 3 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Sabtu. Umur dah 70, 80. Kita baru belajar 4 juzuk. 5 juzuk dengan juz amma. Masih 25 juzuk lagi. Yang kita belum tahu. Maksudnya kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Quran ini. Dia adalah penerangan tentang kisah antara Ibrahim dengan Namrud. Bagaimana nasib Namrud. Malah sebelum itu, kisah kaum Nuh dengan Nabi Nuh sendiri. Ternyata siapa yang selamat dan siapa yang musnah dilanda banjir. Semua kita tahu. Yang beriman, yang naik bahtera selamat. Yang binasa orang-orang yang ingkar, termasuk anaknya Kanaan. Dan termasuk istri Nabi Nuh. Semuanya binasa. Itu sunnatullah. Mesti terima Rasul. Jangan terlalu bangga karena kita anak Rasul. Jangan terlalu bangga karena kita anak seorang ustaz yang terkenal, anak Pak Kiai. No. Yang selamat itu atuknya, kiainya. Yang selamat itu Rasulnya.
Siapa yang mau ikut turut selamat. Tak mau ikut binasa. Sebagaimana binasanya Kanaan. Walaupun Kanaan anak kandung Nabi Nuh. Hanya saja yang perlu diingat, kemenangan dan kekalahan di atas muka bumi ini bukan hanya dialami oleh orang-orang kafir. Orang beriman pun boleh kalah juga di atas muka bumi ini. Ya, itu sebabnya tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, khususnya orang-orang Arab jahiliyah. Apa kata mereka? Kalaulah Muhammad ajarannya benar, tentu dia tidak akan kalah dalam perang Uhud. Hati-hati. Kata-kata ini berbahaya. Kemenangan dan kekalahan yang dialami oleh umat Islam di atas muka bumi itu perkara biasa. Umat Islam menang dalam perang Badar, kalah dalam perang Uhud, itu biasa. Jangan ikut kata-kata orang kafir ini untuk menunjukkan Muhammad itu kalaulah benar-benar benar ajarannya itu betul, niscaya dia tidak akan kalah dalam perang Uhud. Hati-hati. Kalau ajaran Ustaz Anu itu betul, dia tidak akan diambil oleh tindakan oleh pihak berkuasa. Tidak diberi tauliah. Jangan. Itu bukan ukuran. Orang kasih tauliah, tak kasih tauliah, itu bukan ukuran. Berapa banyak orang-orang yang diberi tauliah pula mengajar yang bukan-bukan. Orang yang coba mengatakan Al-Quran dan Sunnah Nabi lengkap dengan tafsiran dan syarah hadis Nabi, justru tidak diizinkan untuk memberi ceramah di masjid-masjid. Tidak diberi tauliah. Apakah itu ukurannya? Tidak dapat tauliah itu. Mesti ajarannya tak betul? Belum tentu. Belum tentu. Itu maksudnya. Hati-hati, ini kata-kata orang kafir. Kalau Muhammad itu memang di pihak yang benar, sudah pasti dia tidak akan kalah dalam perang Uhud. Kan? Ini yang namanya sunnatullah. Mengapa Allah beri kemenangan dalam perang Badar? Karena yang berjuang itu ikhlas, sabar. Mengapa umat Islam di perang Uhud kalah? Karena motifnya, niatnya sudah lain. Ingin mendapat harta rampasan perang. Lalu Allah kalahkan. Dia ada kaitannya dengan sikap. Ayat ini menunjukkan bahawa sunnah Allah berlaku juga kepada para nabi dan rasul, sebagaimana ia juga berlaku pada semua manusia yang lain. Dalam perang Uhud, Nabi terjatuh pada dalam lubang. Pecah gigi seri baginda. Padahal baginda Rasulullah. Ayat ini sekaligus menegur sikap sebahagian umat Islam yang menyalahi perintah Rasul dalam perang Uhud. Ini teguran. Itulah Nabi suruh jaga kawasan strategik kepada pakar memanah sebanyak 50 orang. Mereka ingkar. Akhirnya mereka kalah. Lalu Allah lanjutkan dengan firman-Nya.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu berasa lemah. Jangan pula kamu merasa sedih. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di mata Tuhan jika kamu orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan faktor iman sangat mustahak kalau mau dipandang tinggi oleh Allah derajat kita. Jangan merasa rendah diri terhadap orang kafir. Jangan merasa sedih hati. Jangan minder, kata orang Indonesia. Jangan merendah diri. Kamulah orang-orang yang beriman, yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu beriman. Ini yang tak ada pada orang kafir. Tak perlu kita merasa lemah. Sebab sikap sedih dan lemah hanya akan menambah musibah kepada umat Islam. Sebaliknya, sikap sedih dan lemah orang Islam itu seolah-olah memberi laluan pada orang-orang kafir. Kita orang-orang Malaysia dah mengalami dah. Akibat kita terus bertelingkah lalu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Bukanlah karena orang kafir itu kuat, bukan. Kemenangan orang kafir sehingga dapat memerintah. Bukan karena kekuatan mereka, tapi lebih kepada kelemahan umat Islam. Karena tak mau bersatu. Itu dia jawaban yang betul. Padahal Allah telah berjanji dalam ayat 7 surat Muhammad, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu dan tetapkan pendirian kamu. Cuma macam mana nak tolong? Terus saja berkelahi sesama Islam. Akhirnya keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat berikutnya, "In yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mislu." Jika kamu dalam perang Uhud mendapat luka, sesungguhnya kaum kafir itu pun juga dapat luka dalam perang Badar. Sama-sama luka. Mereka dapat luka yang serupa juga. Wa tilkal ayyamu nudawilaha linnas. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari kami pergilirkan di antara manusia. Dalam bidalan Melayu, kita selalu dengar kehidupan yang dilalui oleh manusia bagaikan roda. Kehidupan yang dilalui oleh manusia bagaikan roda yang berputar. Bagaimana tabiat roda, taya, roda yang berputar? Betul tak? Yang tadinya di atas akan jadi ke bawah. Yang sedang berada di bawah, betul tak? Bila berputar akan jadi atas. Atas, bawah.
bawah, atas, atas, bawah. Ini maksud ayat Quran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari demi hari kami pergilirkan di antara manusia. Oleh sebab itu, apabila kita sedang kekurangan, jangan sedih. Jangan sedih. Jangan menyerah kalah. Yang penting, lalui sunnah Allah. Berusaha. Niscaya kamu akan berada di atas. Sebagaimana usaha bapa-bapa dan ibu-ibu belajar dalam masa PKP ini. Asmaul Husna, akidah, tafsir Quran, syarah al-hadis. Terasa tak setelah 2 tahun lebih? Agak sedikit meningkat kefahaman kita. Yes. Walaupun dulu barangkali rendah, sekarang naik. Begitu juga terhadap orang yang sedang berada di atas tinggi, sama ada tinggi ilmunya. Bila kamu tidak amalkan ilmumu, akan ke bawah juga. Malah orang yang mengetahui, tidak mengamalkan ilmunya, lebih berbahaya daripada orang yang beramal tanpa ilmu, yang dipanggil dengan sesat. Itu rahasianya mengapa dalam surat Al-Fatihah kita minta dilindungi lebih dahulu daripada al-maghdubi alaihim, daripada ad-dhalin. Setelah kita minta tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang yang murkai adalah orang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sedangkan orang yang sesat, orang yang banyak beramal tapi tanpa ilmu. Dua-dua tak elok. Tapi bila dibandingkan, orang yang dimurkai lebih berbahaya. Sebabnya andai kata Anda sedang kaya raya, jangan terlalu bangga dengan kekayaan. Jangan terlalu bangga. Awak akan berada di bawah sebentar lagi. Apakah malu dibawa ke mahkamah karena rasuah? Apakah malu karena masuk penjara? Karena dulunya ketika berjaya terlalu bangga dengan kekayaannya. Ini yang dimaksudkan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari demi hari kami pergilirkan di antara manusia. Cantik ayat Quran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebahagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada. Ini bila umat Islam berperang dengan ikhlas, dia besar kemungkinan kalau mati pun dapat mati syahid, yaitu mati yang dipersaksikan oleh Allah dan para malaikat. Sangat istimewa kedudukannya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa kemenangan dan kekalahan dalam perjuangan adalah perkara biasa. Orang yang beriman tidak sepatutnya berhenti daripada berjihad menegakkan kebenaran dan keadilan hanya disebabkan karena kekalahan yang menimpa. Jangan berhenti. Itu sebabnya dari sudut dakwah pula, kalau kita yakin apa yang kita sampaikan adalah kebenaran, ada hujahnya, dalilnya, argumennya dari Quran dan Sunnah,
walaupun dilabel dengan bermacam-macam label, ditakut-takutkan, nanti kamu akan ditangkap, nanti kamu. Teruskan, jangan peduli suara-suara itu. Sebab Allah dah katakan, kamulah orang yang paling tinggi, sekiranya kamu ada iman. Betul tak kita beriman? Segala kata-kata Allah dan segala kata-kata Rasul yang sahih. Yes. Hanya orang yang lemah iman saja, yang cepat give up. Orang pulaukan sedikit saja berhenti. Tak berani share kebenaran, walaupun kepada kaum kerabat sendiri. Nampak betul lemah imannya. Allah dah kata, kamulah orang yang paling tinggi derajatnya, sekiranya kamu beriman. Nah, apa yang berlaku dalam masyarakat? Kadang-kadang orang-orang yang membawa kesesatan begitu berani menyampaikan ajaran mereka masing-masing. Bukan hanya orang kafir. Di mana letaknya keberanian missionary, pendakwah-pendakwah Kristian yang mendakwah Tuhan itu ada anak. Betul tak confirm mereka di dalam kesesatan? Mengapa mereka berani mengatakan dan berdakwah di sana sini? Kita orang Islam pula takut. Allahu Akbar. Nah, dalam Islam pula, mengapa begitu berani tarikat-tarikat sesat mengajar ajarannya? Termasuk Syiah, termasuk Islam liberal, padahal mereka tidak ada dalil. Termasuk Arqam. Mengapa begitu berani pengikut-pengikut mereka? Kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah lengkap dalil-dalil kita dari Quran dan Sunnah. Kita takut. Sangat-sangat tidak logik. Andai kata kita ditangkap pun, dimasukkan dalam jil, lalu mati dalam jil. Sudah ada janji Allah. Kamu akan bahagia di alam barzakh dan bahagia di alam akhirat. Mengapa kita tak percaya cakap Allah? Sehingga takut menyampaikan kebenaran. Padahal dalil cukup. Sikap seperti itulah yang telah membina pribadi Ustaz untuk terus berdakwah. Orang terima, alhamdulillah. Tak terima, kewajiban menyampaikan telah dilaksanakan. Bukan memaksa. Sampaikan saja. Dan ingin menyelamatkan jamaah yang sayang kepada Al-Quran dan Sunnah, yang cinta Allah, cinta Rasul, yang kebetulan background mereka bukan dari sudut agama, lebih kepada akademik, kita bantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sebabnya jangan heran kalau ada pertanyaan dari jemaah, Pak Ustaz, mengapa ya tak letih-letih membimbing jemaah? Mengapa Pak Ustaz ya? Seolah-olah semua masanya untuk dakwah, bercakap, menulis, dan. Inilah rahasianya. Diberi oleh Allah kekuatan. Karena kita ingin manfaatkan selagi hayat di kandung badan. Sampaikan apa yang Anda sudah ketahui. Semakin banyak orang-orang yang follow ajaran awak, ganjarannya awak akan dapat. Di alam barzakh dan di alam akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi, bila mati, anak cucu Adam
Semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya, seperti ilmu seperti ini, ilmu akidah, ilmu al-asma'ul husna, ilmu cara beribadat, ilmu akidah. Makin banyak orang dapat manfaat, makin banyak pula yang bakal kita terima di akhirat nanti. Semangat itu yang tidak dapat menghalang usaha yang sedang kita lakukan. Ingat kata-kata Hasan al-Banna atau Said Qutb. Apa kata beliau ketika menjelaskan surat Wal Asri, demi masa? Kata beliau, Ustaz tidak pasti sama ada Said Qutb rasanya. Di dalam kitabnya Fi Zilal Al-Quran, Said Qutb, yes. Ketua atau salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir. Al-wajibat aksar minal awqat. Siapa yang hafal Ustaz kata-kata beliau? Kewajiban yang mesti kita laksanakan dalam hidup ini, kewajiban yang mesti kita laksanakan dalam hidup ini adalah lebih banyak dari waktu yang tersedia. Al-wajibat, kewajiban yang mesti Anda laksanakan aksar, adalah lebih banyak daripada al-awqat, waktu yang tersedia. Coba lihat, bangun pagi, belum banyak lagi yang kita buat, sudah petang, malam. Esok juga macam itu. Cepat betul rasanya. Umur 60, 70, 80, bukan panjang pun. Berbanding dengan nikmat atau azab yang menunggu di alam barzakh dan di alam akhirat. Itu maksudnya. Sikap itu Ustaz selalu ingat. Tulis tafsir barulah 17 juzuk. Ada 13 juzuk lagi belum sempat ditulis. Itu pun makan masa dekat 40 tahun. Menulis dan menulis. Jadi banyak kewajiban kita yang kita perlu lakukan dalam hidup ini. Berbanding dengan waktu yang tersedia. Nah, bayangkanlah. Dengan sikap orang yang melepak tak menentu. Buang masa tak menentu. Kita hendak buat apa yang disuruh oleh Allah saja tak terbuat, tak cukup waktu. Ini yang dimaksudkan oleh Said Qutb, al-wajibat aksar minal awqat. Kewajiban yang kita mesti laksanakan dalam hidup lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Namun demikian, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak beratkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ayat 15 surat At-Taghabun, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Ustaz doakan mudah-mudahan kita semua, termasuk bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, diberi oleh Allah kekuatan untuk terus menimba ilmu, untuk diamalkan dan disebar-sebarkan semampu yang boleh. Baik. Pada akhir ayat di atas Allah menegaskan Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Mengapa Allah tak suka pada orang yang zalim? Maksudnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri karena hanya berpangku tangan, malas.
dan enggan dan tidak mau turut serta menegakkan kebenaran. Padahal kebenaran sudah diketahui dengan belajar. Ada buku lagi. Kebenaran sudah diperolehi. Hatta diamalkan pun untuk diri sendiri masih belum cukup. Andai kata kita tidak sebar-sebarkan. Sebabnya ada satu kaedah dalam ilmu dakwah. Aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki dirimu dan perbaiki juga orang lain. Berdakwahlah, ajak orang lain. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Itu dakwahnya, itu sebabnya Ustaz pernah sebut. Menjadi orang saleh bagus. Tapi ada lagi orang yang lebih baik daripada orang saleh. Yang jamaknya salihin. Ada lagi yang lebih baik daripada salihin, orang-orang saleh. Siapa Pak Ustaz? Muslih. Muslih jamaknya muslihin. Muslihin yaitu orang yang selain memperbaiki dirinya, dia juga turut memperbaiki orang lain. Itu muslihin. Derajat muslihin sangat tinggi di sisi Allah. Contohnya para rasul, para nabi. Khulafaur Rasyidin. Selain mereka jadi orang-orang baik, mereka juga menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Kita juga boleh memiliki sifat itu, walaupun tentu saja tidak setaraf dengan mereka. Betul? Tapi boleh. Jangan berpangku tangan. Jangan malas. Orang malas paling disukai oleh syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin." Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan Allah membinasakan orang-orang kafir. Jadi adanya menang kalah. Itu perkara biasa di dunia ini. Rupanya tujuannya ada dua. Orang yang beriman ternyata dalam perjuangan mereka kalah di dunia. Mereka layak mendapat ampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Dan terhadap orang kafir pula, dengan kemenangan yang mereka perolehi di dunia, membuat mereka akhirnya bangga, ada alasan untuk Allah azab mereka. Tak di dunia, di akhirat, menunggu neraka. Jadi adanya jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, sebenarnya adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman. Bila mati syahid, masuk syurga tanpa hisab. Bila mendapat kekalahan di dunia, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Betul tak itu semuanya adalah nikmat? Nikmat. Musibah bagi umat Islam, jangan dilihat hanya dari sudut musibah. Ada hikmah di balik musibah. Seperti adanya musibah COVID-19. Betul tak? Dengan adanya COVID-19, kita tidak boleh memberi ceramah face to face, pergi ke masjid, pergi ke mana-mana, tak boleh. Lalu buat online. Betul tak? COVID-19 ada hikmah yang tersembunyi, yang sangat tinggi nilainya.
kita dapat bimbingan al-asmaul husna, kita dapat bimbingan ilmu akidah, kita dapat bimbingan ilmu tafsir dari rumah saja. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin?" Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Sebenarnya Allah hendak uji siapa yang sabar. Siapa yang bersungguh-sungguh, tak pernah give up walaupun dituduh sesat. Allah tidak tahu. Itu caranya. Allah tidak menguji. Sebabnya kita perlu tanafus. Tanafus maknanya berlomba-lomba mencari kebaikan selagi hayat di kandung badan. Itu sebabnya Ustaz pernah dengar satu pidato dari pemimpin mujahidin Afghanistan zaman itu. Ketika student dulu di Madinah. Di Arafah, Panglima Mujahid Afghanistan ini memberi ucapan, apa kata beliau? Jalan menuju syurga tidak dihampar dengan permaidani merah. Perjalanan kita menuju ke syurga bukanlah dihampar dengan permaidani merah. Sebagaimana hamparan yang kita buat jika datang seorang pemimpin tertinggi ke suatu negara atau ke suatu tempat, sebagai tanda penghormatan, dihampar permaidani merah, lalu berjalan. Perjalanan kita menuju ke syurga bukan dihampar dengan permaidani merah, tapi penuh ditabur dengan duri-duri tajam. Apa maksudnya? Tidak mudah masuk syurga. Bermacam-macam penghalang untuk masuk syurga. Bermacam-macam hambatan. Sebab untuk masuk syurga mesti ada jihad dan sabar. Jihad sungguh-sungguh, sabar dapat menahan. Itu sebabnya kata salah seorang ahli hikmah. Coba tengok pada muka surat 89 bahagian bawah. Fala yusilu ila raha illa bitarkir raha. Wala yudrikun na'ima illa bitarkin na'im. Allahu Akbar, cantiknya. Apa kata ahli hikmah? Maknanya orang-orang yang bijaksana. Dari kalangan ulama Islam yang bijaksana. Kata mereka, keselesaan tidak akan tercapai kecuali dengan meninggalkan keselesaan. Dan kesenangan tidak akan dapat Anda capai kecuali dengan meninggalkan kesenangan. Maknanya untuk mencapai kebahagiaan, keselesaan, kesenangan, banyak yang perlu kita korbankan. Korbankan rehat. Korbankan tidur. Sampai jam 2, jam 1:30 menulis. Tinggalkan ngantuk jam 3, jam 4 karena tahajud, witir, doa, mengadu pada Allah.
siangnya berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Keselesaan kamu tidak akan perolehi kecuali dengan meninggalkan keselesaan, dan kesenangan kamu tidak akan mungkin capai kecuali dengan meninggalkan kesenangan. Bukanlah tidak senang langsung, bukan. Banyak yang perlu kita korbankan untuk mencapai kesenangan. Ini yang dimaksudkan oleh Panglima Perang Mujahidin Afghanistan. Menuju ke syurga penuh jalan ke sana, penuh ditabur dengan duri-duri tajam. Nah, bahagian yang terakhir, ayat 143. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sahabat-sahabat Nabi mengharapkan mati syahid sebelum mereka menghadapinya. Sekarang, sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Maksudnya, peserta Perang Uhud, ada yang dulunya tidak ikut Perang Badar. Begitu mereka melihat kemenangan dalam Perang Badar, ada juga yang mati syahid. Semuanya ingin berkobar-kobar, ingin mati syahid. Dulu kamu ingin mati syahid sebelum kamu merasakannya. Maksudnya dalam Perang Badar. Nah, sekarang ada Perang Uhud. Sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ayat ini diturunkan sempena sikap setengah sahabat dalam Perang Uhud. Mereka tidak ikut serta dalam Perang Badar. Lalu mereka sangat mengharapkan agar dapat menyertai Perang Uhud supaya mendapat kemenangan dan sebagaimana dan sebahagian kemenangan di dalam Perang Badar. Tetapi setelah Perang Uhud bermula, ternyata sebahagian mereka ada yang berpaling, berpatah balik karena enggan menyertainya. Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran terhadap sikap mereka. Sebagaimana kita sama-sama tahu, dari 1,000 orang sahabat Nabi meninggalkan Madinah menuju Uhud, yang sampai Uhud hanya 700 orang saja. 300 daripadanya dipengaruhi oleh ketua munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul, karena mereka lemah iman, takut. Ini teguran daripada Allah. Jangan jadi penakut. Mudah-mudahan tafsiran sunnatullah pada pagi ini akan menambah keyakinan kita bahwa kemenangan hanya akan dicapai oleh umat Islam jika mereka itu patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi. Dengan kata lain, ikut Quran dan ikut sunnah. Tetapi sunnah Allah, umat Islam juga akan kalah. Jika mereka tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Itu di dunia. Di dunia lagi Allah dah nampakkan. Ini belum lagi di akhirat. Orang yang melanggar sunnah Allah di akhirat atau di alam kubur, ketika di dunia dulu tidak mau patuh pada Allah dan pada Rasul, tidak mau kembali pada Quran dan sunnah, mereka akan mendapat azab. Bukan di akhirat saja, malah bermula dari alam kubur. Bila apa yang mereka lakukan di atas muka bumi
bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Di dunia saja mereka akan kalah sebagaimana kekalahan dalam perang Uhud. Kita berdoa mudah-mudahan pengajaran pagi ini ada manfaatnya, dan ingat, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Perjalanan hidup manusia kami pergilirkan hari demi hari. Yang dalam bidalan orang-orang Melayu, hidup manusia tak ubahnya bagaikan roda yang berputar. Andai kata kita sedang berada di bawah, jangan putus asa. Bila kita berusaha dan ikuti sunnah Allah, kita boleh berada di atas. Dan bila orang yang sedang berada di atas, jangan terlalu sombong. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari demi hari kami pergilirkan di antara manusia. Kita yang berada di atas, jangan terlalu sombong. Sebab Anda juga akan menjadi orang yang berada di bawah. Hina di dunia lagi sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa pertanyaan, walaupun soalannya sangat banyak. Tak kurang 10 soalannya. Minta maaf kalau Ustaz hanya boleh jawab hanya beberapa. Pak Ustaz, Ustaz dikirim oleh seseorang penceramah yang berceramah tentang mengusap muka bila selesai salat. Setelah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu tangan kanannya diletakkan di dahi, lalu diusap. Lalu membaca doa tertentu. Antara lain doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung daripada rasa sedih dan rasa gundah. Ya Allah, kami mohon dilindungi dari rasa gundah dan rasa sedih. Dengan mengamalkannya itu, kononnya orang tersebut akan ceria selalu. Penceramah tersebut mengatakan ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jemaah ada yang tanya, Pak Ustaz, adakah ada dalilnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz berkenaan? Ini jawabannya. Memang ada dalilnya. Memang ada dalilnya, tapi dinilai oleh ulama hadis termasuk Syekh Nasaruddin Albani, hadis itu dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Terlalu lemah. Terlalu dhaif. Walaupun itu termasuk bab fadilat amalan, yang kita boleh ikut walaupun hadis itu dhaif, tapi ada syaratnya. Bila hadis itu sekedar dhaif, tapi tidak bila derajatnya itu dhaifun jiddan, terlalu dhaif, tak boleh dijadikan sandaran atau rujukan untuk melakukan amal-amal, walaupun amal itu hanya fadilat. Jadi bila kepada Ustaz ditanya, Ustaz tidak mengamalkan itu. Karena hadisnya dhaifun jiddan menurut pakar hadis, termasuk Syekh
Nasruddin Albani. Jangan diamalkan. Yang berlalu biarlah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Yes. Tangan jangan diangkat. Walaupun dalilnya ada, tapi derajat hadis itu dhaifun jiddan atau syiddatud dha'f. Pertanyaan yang kedua. Apa pendapat Ustaz tentang menulis hajat untuk didoakan oleh orang-orang lain? Apa pendapat Pak Ustaz? Bila kita tuliskan hajat agar didoakan oleh orang-orang lain. Hadirin dan hadirat. Kemudian ada tambahannya pula. Yaitu dengan membaca selawat tafrijiyah. Ustaz dah jelaskan beberapa kali tentang selawat tafrijiyah. Para ulama berbeza pendapat. Sebab dalam selawat itu ada unsur-unsur yang boleh merosak akidah, merosak tauhid. Dalam selawat tafrijiyah. Seolah-olah di dalam selawat tersebut memberi hak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hak tersebut hanya milik Allah. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar. Ustaz cenderung kepada jangan diamalkan selawat tafrijiyah. Selawat memang bagus. Selawat yang paling baik riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana selawat pada tahiyat akhir dalam salat kita. At-tahiyyatul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada lagi yang lebih sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ini pula riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang boleh mengatasi selawat ini. Selawat tafrijiyah bukan datang dari Nabi. Nah, apalagi di dalamnya ada unsur-unsur yang boleh merosakkan tauhid seseorang. Sebab telah memberi kepada Nabi Muhammad yang sebenarnya perkara itu milik Allah. Kemudian tulis pula nama untuk didoa. Amalan seperti ini Ustaz lebih cenderung untuk jangan ikut serta. Jangan ikut serta. Ini tidak bermakna kita tidak boleh meminta seseorang mendoakan kepada kita, mendoakan untuk kita. Sebagaimana permintaan tadi. Family minta supaya Ustaz doakan untuk ibunya yang sedang ICU, yang sedang nazak. Doa boleh. Tapi doa sebagaimana yang ditanya tadi disertakan pula dengan selawat tafrijiyah. Sebaiknya jangan ikut serta. Untuk atau menjadi syarat kabulnya doa
Tauhid mesti betul. Sebagaimana doa Nabi Yunus dalam perut ikan. Diawali dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau dalam perut ikan di dasar laut. Allah langsung kabulkan. Allah perintahkan ikan supaya timbul dan muntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Tauhid. Baik. Mungkin soalan yang terakhir untuk kali ini, sebab soalannya terlalu banyak. Pak Ustaz, bolehkah kita amalkan doa Rabitah? Apakah ia dari Nabi dan apa fadilatnya? Hadirin dan hadirat, doa Rabitah ini disusun oleh Hasan Al-Banna. Kalau Ustaz tadi pernah sebut Said Qutb, Hasan Al-Banna, ini adalah di antara pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau jugalah yang telah menyusun Al-Ma'thurat, doa pagi dan petang, wirid atau zikir pagi dan petang. Beliau inilah Hasan Al-Banna yang menyusun yang disebut dengan doa Rabitah. Tidak ada salahnya. Cuma bila ditanya apakah ia datang dari Nabi, jawabnya bukan. Bukan dari Nabi. Apalagi disebut-sebut tentang fadilatnya. Di antara fadilatnya ialah supaya dapat menghubungkan silaturahim. Di antara fadilatnya dapat terkeluar daripada kesulitan dan lain-lain. Ustaz pernah sebut bila menyangkut masalah fadilat, itu termasuk perkara gaib. Dan perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul. Hasan Al-Banna bukan Rasul. Itu sebabnya siapa-siapa saja yang mengatakan baca ini fadilat ini, baca ini fadilat ini, kalau tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong abaikan. Kemudian orang yang sama juga bertanya, Pak Ustaz, saudara saya punya anak yang cedera karena kemalangan dan oleh dokter karena kemalangannya teruk, dia ditidurkan. Pertanyaannya, boleh tak ibunya berdoa? Malah melakukan salat hajat setiap selesai salat fardu. Hadirin dan hadirat, seorang ibu mendoakan anaknya adalah sangat bagus. Supaya anaknya sembuh, sihat sebagaimana sedia kala. Malah minta orang lain pula tolong doakan, boleh. Tak ada salahnya. Cuma bila ditanya tentang salat hajat. Salat hajat ini hadisnya dhaif. Tapi boleh dilaksanakan. Sebab itu fadilat amalan. Dia tidak termasuk kepada syadidud dha'f atau dhaifun jiddan. Hadisnya banyak. Cuma persoalannya, sesuatu yang apabila hadisnya dhaif, dia menyangkut masalah fadilat amalan, boleh kita lakukan, tapi dengan syarat, jangan dilakukan berterus-terusan. Sesuatu yang disuruh melakukan berterus-terusan bila dalilnya itu hasan atau sahih, confirm dari Nabi. Sebab dhaif maknanya zan.
Ada kemungkinan Nabi buat, ada kemungkinan Nabi tak buat. Cuma sebagai penerangan, sebenarnya bila kita ada hajat, tak semestinya mesti buat salat hajat. Semua salat yang kita lakukan, khasnya salat sunat, tahajud ke, witir ke, rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha ke, salat sunat, setelah wuduk ke, kita boleh tuangkan hajat kita di dalam semua salat itu. Lebih-lebih lagi, dua ketika yang sangat makbul dalam salat untuk kita berdoa. Lebih-lebih lagi salat itu salat sunat. Pertama dalam sujud, yang kedua setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ini dua ketika yang sangat makbul bila kita berdoa. Apalagi doa dalam salat lebih baik daripada doa di luar salat. Itu prinsip. Apalagi Nabi bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Sebab itu perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Tak semestinya salat hajat. Yang kedua, setelah Hamidum Majid, tahiyat akhir, kita berdoa. Bukan hanya doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukan saja minta agar dihindarkan dari 4 fitnah, azab neraka, azab kubur, fitnah dunia, fitnah akhirat, dan fitnah Al-Masih Dajjal. Kata Imam Asy-Syafi'i, Nabi bersabda, Is'alu ma syi'tum. Bila kamu selesai membaca tahiyat akhir, mohonlah kepada Allah apa saja yang kamu ingin pohonkan. Kata beliau, tak kira hal-hal keduniaan ke atau akhirat. Nah, di situ memberi peluang untuk kita berdoa sebelum salam. Itu timing yang paling bagus. Jadi ringkasnya, kalau boleh, jangan jadi amalan tetap salat hajat setelah setiap salat fardu. Dibuat sekali-sekala boleh. Yang penting hajat itu boleh dituangkan, boleh dipanjatkan dalam semua salat-salat sunat. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui bahawa semua kami masing-masing punya hajat. Ada yang berhajat karena mereka sakit agar Engkau sembuhkan. Oleh sebab itu, sembuhkanlah penyakit kami. Dan penyakit yang dialami oleh saudara mara kami, penyakit yang dialami oleh jamaah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah, sebab Engkau Maha Penyembuh. Ada pula hajat di antara kami yang kehilangan orang yang disayangi. Oleh sebab itu, pertemukanlah orang yang disayangi itu kepada orang yang menyayanginya. Sebab Engkau Maha tahu
betapa rindu dan betapa ikhlasnya orang berkenaan terhadap anak yang hilang daripadanya. Ada di antara kami yang hidup susah, oleh sebab itu murahkanlah rezeki kepada kami. Begitu juga kepada semua jemaah kami yang mengharapkan murah rezeki. Sebab tidak ada yang dapat memberi rezeki, khasnya rezeki yang halal lagi diberkati kecuali hanya Engkau, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tidak mudah jalan menuju ke syurga. Jalan yang paling utama untuk menuju ke syurga adalah jihad dan sabar. Oleh sebab itu berilah kami kesungguhan berjihad di jalan-Mu, mengikuti sunnah-Mu, mematuhi ajaran-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu, supaya kami layak dimasuki ke dalam syurga-Mu. Berilah kami kesabaran yang mendalam, ya Allah, dalam kami mentaati-Mu, sama ada menambah ilmu pengetahuan, mengamalkannya secara pribadi, dan menyebarkannya kepada orang lain, terutama kepada kaum kerabat dekat kami. Sebab hanya dengan cara demikian, kami dapat terhindar daripada kerugian, sebagaimana yang Engkau sebut dalam surat Wal Asri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.